wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesita Fazatun Nufus dengan NIM 23022072 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep, proses, dan peranan guru tentang administrasi kurikulum di satuan pendidikan. Yang pertama, pengertian administrasi. Secara umum, administrasi adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan suatu organisasi atau sistem. Ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia, keuangan, material, dan informasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pendidikan, administrasi meliputi semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sekolah, mulai dari perencanaan program, pengelolaan keuangan, hingga pengelolaan sumber daya manusia. Yang kedua ada kurikulum. Kurikulum adalah rencana pembelajaran yang disusun secara sistematis dan terstruktur. Rencana ini mencakup tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. Kurikulum menjadi pedoman bagi guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Kurikulum dapat bersifat nasional, institusional, atau bahkan individual. Jadi, administrasi kurikulum ini adalah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Dengan kata lain, administrasi kurikulum adalah pengelolaan kurikulum secara efektif dan efisien agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Selanjutnya ada tujuan administrasi kurikulum. Yang pertama yaitu menjamin terlaksananya kurikulum. Administrasi kurikulum memastikan bahwa kurikulum yang telah dirancang dapat dilaksanakan secara efektif di sekolah. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Melalui administrasi kurikulum yang baik, kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan karena semua komponen kurikulum terintegrasi dengan baik. Yang ketiga, mencapai tujuan pendidikan. Administrasi kurikulum bertujuan untuk membantu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, baik pada tingkat nasional maupun institusional. Selanjutnya, ada proses administrasi kurikulum di satuan pendidikan. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah langkah awal dalam administrasi kurikulum. Proses ini melibatkan penyusunan rencana kegiatan tahunan, rencana pelaksanaan program atau unit, dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Guru dan staf sekolah harus terlibat dalam menentukan tujuan pendidikan, materi pelajaran, metode pengajaran, dan cara mengevaluasi hasil belajar siswa. Contoh dari perencanaan ini adalah dengan menggunakan kurikulum merdeka yang memberikan keleluasan bagi guru untuk memilih berbagai perangkat ajar. Guru dapat memilih tema-tema yang relevan dengan kebutuhan dan minat siswa, seperti tema lingkungan hidup atau teknologi informasi. Dengan demikian, siswa dapat lebih termotivasi dalam belajar dan mengembangkan potensi mereka secara optimal. Selain itu, perencanaan juga melibatkan identifikasi sumber daya yang tersedia dan kebutuhan siswa. Guru harus memastikan bahwa semua sumber daya yang diperlukan tersedia dan dapat diakses dengan mudah. Contohnya, jika guru ingin mengadakan kegiatan ekstrakurikuler, maka harus memastikan bahwa ada sumber daya yang cukup untuk mendukung kegiatan tersebut, seperti peralatan olahraga atau bahan-bahan untuk kegiatan kesenian. Perencanaan juga melibatkan analisis lingkungan sekolah dan masyarakat. Guru harus memahami kondisi lingkungan sekolah dan masyarakat untuk dapat menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Contohnya, jika sekolah berada di daerah yang memiliki potensi besar dalam bidang pertanian, maka kurikulum dapat disesuaikan dengan memasukkan materi tentang pertanian dan teknologi pertanian. Dalam perencanaan, guru juga harus mempertimbangkan aspek-aspek yang terkait dengan keamanan dan kesehatan siswa. Contohnya, jika guru ingin mengadakan kegiatan luar sekolah, maka harus memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan dengan aman dan tidak membahayakan siswa. Yang kedua, pelaksanaan.
Pelaksanaan adalah tahap implementasi dari rencana yang telah dibuat. Guru dan staf sekolah harus melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar, mengatur pelaksanaan pengisian buku laporan pribadi, dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Pelaksanaan yang efektif memastikan bahwa semua kegiatan pendidikan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Contoh dari pelaksanaan ini adalah dengan menggunakan berbagai perangkat ajar untuk menyesuaikan kebutuhan belajar dan minat siswa. Guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang beragam seperti metode diskusi, metode eksperimen, dan metode proyek. Dengan demikian, siswa dapat lebih termotivasi dalam belajar dan mengembangkan potensi mereka secara optimal. Selain itu, pelaksanaan juga melibatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Guru dapat menggunakan aplikasi pembelajaran online seperti Google Classroom untuk menyampaikan materi dan memantau kemajuan siswa. Dengan demikian, siswa dapat belajar lebih efektif dan efisien. Pelaksanaan juga melibatkan pengembangan kemampuan siswa dalam berbagai aspek, seperti kemampuan berbicara, kemampuan menulis, dan kemampuan berhitung. Guru harus memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuan mereka secara optimal. Dalam pelaksanaan, guru harus mempertimbangkan aspek-aspek yang terkait dengan kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Contohnya, jika ada siswa yang memiliki kebutuhan khusus seperti kebutuhan anak berkebutuhan khusus (ABK), maka guru harus memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan tersebut. Yang ketiga ada pengawasan. Pengawasan adalah proses memantau atau mengendalikan kegiatan pendidikan untuk memastikan bahwa semua aspek berjalan sesuai dengan rencana. Guru dan staf sekolah harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan belajar mengajar, memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif, dan mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul selama proses belajar mengajar. Contoh dari pengawasan ini dengan melakukan evaluasi pengajaran dan hasil belajar siswa secara berkala. Guru dapat menggunakan berbagai metode evaluasi seperti penilaian portofolio, tes, observasi untuk mengetahui keberhasilan program pendidikan dan membuat perubahan yang diperlukan dalam kurikulum. Selain itu, pengawasan juga melibatkan identifikasi masalah yang mungkin timbul selama proses belajar mengajar. Guru harus memastikan bahwa semua masalah yang timbul dapat diatasi dengan efektif dan efisien. Contohnya, jika guru menemukan bahwa siswa tidak memahami materi yang disampaikan, maka guru dapat membuat perubahan dalam metode pembelajaran untuk memastikan bahwa siswa dapat memahami materi tersebut. Dalam pengawasan, guru juga harus mempertimbangkan aspek-aspek yang terkait dengan kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Contohnya, jika ada siswa yang memiliki berkebutuhan khusus seperti ABK. Selain itu, pengawasan juga melibatkan komunikasi yang efektif antara guru dan orang tua siswa. Guru harus memastikan bahwa semua informasi tentang kemajuan siswa dapat disampaikan kepada orang tua siswa secara efektif dan efisien. Contohnya, guru dapat menggunakan aplikasi komunikasi online seperti WhatsApp atau email untuk menyampaikan informasi tentang kemajuan siswa kepada orang tua siswa. Yang keempat ada evaluasi. Evaluasi adalah tahap akhir dalam proses administrasi kurikulum. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kualitas proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa. Evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penilaian portofolio, tes, dan observasi. Contoh dari evaluasi ini adalah dengan melakukan analisis implementasi administrasi kurikulum, pembelajaran agama yang dilakukan untuk mengetahui prestasi pembelajaran agama. Guru dapat menggunakan metode evaluasi yang beragam, seperti penilaian portofolio, tes, dan observasi untuk mengetahui keberhasilan program pendidikan dan membuat perubahan yang diperlukan dalam kurikulum. Contohnya, jika guru menemukan bahwa program pendidikan memiliki kekuatan dalam meningkatkan kemampuan berbicara siswa, maka guru dapat mempertahankan kekuatan tersebut dan membuat perubahan dalam program pendidikan dan untuk meningkatkan kelemahan yang ditemukan.
Selanjutnya, keterlibatan guru dalam administrasi kurikulum. Guru memiliki peran penting dalam administrasi kurikulum. Yang pertama, peran guru dalam perencanaan. Guru harus terlibat dalam menentukan tujuan pendidikan, materi pelajaran, dan metode pengajaran. Mereka harus berkontribusi dalam menyusun rencana kegiatan tahunan dan rencana pelaksanaan program atau unit. Contohnya, peran guru dalam perencanaan adalah dengan menggunakan kurikulum merdeka yang memberikan keleluasaan bagi guru untuk memilih berbagai perangkat ajar. Yang kedua, peran guru dalam pelaksanaan. Guru adalah ujung tombak dalam proses belajar mengajar. Mereka harus melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar, mengatur pelaksanaan pengisian buku, laporan pribadi, dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Contoh peran guru dalam pelaksanaan adalah dengan menggunakan berbagai perangkat ajar untuk menyesuaikan kebutuhan belajar dan minat siswa. Yang ketiga, peran guru dalam pengawasan. Guru harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Mereka harus memastikan bahwa semua sumber daya digunakan secara efektif dan mengidentifikasikan masalah yang mungkin timbul selama proses belajar mengajar. Contohnya, peran guru dalam pengawasan adalah dengan melakukan evaluasi program pengajaran dan hasil belajar siswa secara berkala. Peran guru dalam evaluasi. Guru harus terlibat dalam evaluasi hasil belajar siswa. Mereka harus melakukan penilaian portofolio, tes, dan observasi untuk mengetahui keberhasilan program pendidikan dan membuat perubahan yang diperlukan dengan kurikulum. Contoh evaluasi yang efektif adalah analisis implementasi kurikulum, administrasi kurikulum, pelaksanaan pembelajaran. Secara keseluruhan, proses administrasi kurikulum, guru memiliki peran yang sangat penting. Mereka harus aktif memberikan sumbangan dan tenaga dalam semua aspek administrasi kurikulum untuk memastikan bahwa proses pendidikan berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan demikian, guru dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan mengembangkan potensi siswa secara optimal. Baik, hanya itu penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.